Belasan nelayan terombang-ambing di tengah Laut Jawa setelah kapal mereka yang ditumpangi pecah dihantam ombak. Ke-14 ABK selamat setelah berhasil dievakuasi oleh nelayan yang melintas. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tampak dalam video amatir, 14 anak buah kapal terombang-ambing saling berpegangan tangan di Laut Jawa Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Belasan nelayan pencari ikan tersebut berhasil diselamatkan oleh nelayan lain yang tengah melintas setelah terombang-ambing di tengah laut selama 14 jam. Peristiwa tersebut berawal ketika kapal KM Sri Hartamas pergi melaut dengan membawa 14 ABK. Sesaat sampai di tengah laut, kapal dihantam ombak besar hingga pecah dan langsung tenggelam. Sudah 14 jam. 4 jam ya? Iya, 14 sampai 14. Oh, 14 jam. Ya. Terus ditolong siapa Pak itu, Pak? Ini teman di pelabuhannya kan itu Pak Palang. Ya. Terus di sana itu ngapung pakai apa, Pak? Pakai jurigen, tutup box. Sesampainya di darat, ke-14 ABK ini mendapatkan pertolongan medis oleh petugas setempat. Mereka dinyatakan sehat dan hanya mengalami mata merah akibat laman terombang-ambing di tengah laut. Ada nelayan Palang mengevakuasi warga Blimbing yang kapalnya pecah di perairan Laut Jawa. Terus itu berapa awak kapal dan yang selamat? Yang selamat, semua selamat, nggak ada yang cedera, nggak ada yang meninggal. Hanya matanya merah-merah karena lama di air laut. Para ABK ini pun langsung diantar ke rumah masing-masing yang berada di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Ainis melaporkan. Lagi-lagi WNA di Bali berulah. Kali ini pria WNA di Badung, Bali menganiaya wanita pengendara motor hingga terjatuh. Sementara di Kuta Utara, seorang bule nekat melakukan aksi freestyle sepeda motor hingga mengganggu arus lalu lintas. Video amatir warga merekam kelakuan arogan seorang warga negara asing yang memukuli pengendara motor wanita yang melintas di seputaran Jalan Imam Bonjol, Kuta Badung, Bali. Sebelumnya, WNA itu berdiri di tengah jalan, memukul dan menendang setiap pengendara motor yang melintas. Menghindari terjadinya insiden, sejumlah pengendara memilih melaju pelan. Usai insiden itu, pria bule yang mengenakan kaos hitam bercelana pendek tersebut langsung kabur ke arah jalan Sunset Road. Aksi arogan itu tentunya sangat disayangkan karena berpotensi memicu konflik antara warga lokal dengan wisatawan asing. Apapun yang melanggar ketentuan harus dipindah. Sekarang soalnya ada law enforcement, kita pindah aja. Sekarang posisi kita tadi saya sampaikan sekarang ada EUH masyarakat, ada masyarakat dalam arti kelompok sosial masyarakat dan individual juga ada EUH-nya. Siapa sekarang kami serahkan itu yang punya yang megang kebenaran itu pindah aja. Selain aksi pemukulan terhadap pengendara wanita, juga viral aksi 2 orang WNA yang dengan arogan melakukan aksi freestyle di tengah jalanan di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali. Aksi itu dilakukan tanpa peduli dengan arus lalu lintas yang tersendat. Para pelaku pariwisata di Bali berharap ada penindakan tegas terhadap aksi WNA semacam ini sehingga pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing bisa diminimalisir. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ainus melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba hasil laboratorium narkoba rahasia di Villa kawasan Canggu, Bali. Sebelum pemusnahan, barang bukti dikirim ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan khusus dan diawasi secara langsung oleh Provos Mabes Polri. Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba hasil kasus laboratorium narkoba rahasia di Villa kawasan Canggu, Bali. Sebelum pemusnahan, barang bukti dikirim ke Semarang, Jawa Tengah dengan menggunakan kendaraan khusus dan diawasi langsung oleh Provos Mabes Polri. Hal ini dilakukan karena barang bukti yang dimusnahkan merupakan cairan kimia yang berbahaya sehingga harus menggunakan mesin insenerator pembakaran dengan suhu tinggi di Semarang. Mengingat barang bukti ini merupakan bahan kimia berbahaya dan jumlahnya sangat besar, sehingga tentunya
diperlukan alat khusus dan metode khusus di mana kita menggunakan alat insenerator pembakaran dengan suhu tinggi yang dimiliki oleh PT Wastek di Semarang. Sehingga kita perlu melakukan pergeseran barang bukti ini dari Bali menuju ke Semarang. Sebelumnya, Polisi Satuan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menangkap 3 tersangka warga negara asing di villa kawasan Canggu, Bali. 2 tersangka yakni Ivan Volovod dan Mikhaila Volovod merupakan warga negara Ukraina. Sementara 1 tersangka lain, Konstantin Krutz, berasal dari Rusia. Ketiga tersangka ini memodifikasi Rubana Villa menjadi 2 laboratorium, menjadi pabrik ganja hidroponik dan laboratorium ekstasi. Barang bukti yang diamankan berupa alat cetak ekstasi dan beberapa peralatan laboratorium lainnya, serta berbagai jenis bahan kimia prekursor untuk membuat narkoba jenis mefedron. Total polisi menyita barang bukti bahan narkoba sebanyak 520,32 kg. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil meringkus perampok toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku dibekuk di sebuah hotel dan belasan jam tangan senilai miliaran rupiah diamankan. Tiara kok. Hendra kan? Namamu Hendra kan? Inilah detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya menyergap pelaku perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk. Pelaku berinisial HK diringkus di sebuah hotel di kawasan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku tak bisa berkutik saat dikepung petugas. Dari penggeledahan, petugas menemukan 12 jam tangan mewah hasil perampokan, serta barang bukti pakaian dan senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. HK berikut barang bukti kini diamankan di Mapolda Metro Jaya guna kepentingan penyelidikan. Sebelumnya, kamera pengawas CCTV merekam detik-detik perampokan toko jam tangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Kota Tangerang pada Sabtu 8 Juni 2024. Pelaku yang beraksi seorang diri terlebih dahulu melumpuhkan 3 pegawai toko pakaian yang berada di lantai bawah dengan todongan senjata tajam. Setelah memaksa ketiga korban ke sebuah ruangan, pelaku kemudian menuju toko jam tangan mewah di lantai 2. Pelaku kembali melumpuhkan seorang wanita penjaga toko dengan menodongkan senjata tajam. Korban didorong dan diminta membuka etalasi jam tangan mewah, sementara kedua tangannya diikat pelaku. Setelah menguasai keadaan, pelaku mengambil 18 unit jam tangan seharga 14 miliar rupiah. Sebelum melarikan diri, pelaku membawa korban yang dalam keadaan tangan terikat ke sebuah ruangan. Sekarang atau saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik, pemeriksaan terhadap tersangka, taksiran kerugian berdasarkan laporan polisi yang dibuat oleh korban adalah sekitar 14 miliar rupiah karena ada 18 buah jam tangan mewah berbagai merek yang diduga diambil oleh pelaku. HK kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Ia dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.